sih? Ma! Ya Allah, Mas. Kamu minum-minuman lagi. Mabuk-mabukan lagi, Mas. Lu dari tadi gua gedor-gedor pintu, lu nggak bukain. Lu suami pulang bukannya tawarin makan kek, minum kek. Ini malah diceramain terus. Ya Allah, Mas. Nggak baik, Mas. Mabuk-mabukan terus. Lu nggak usah ngurusin gua. Terserah gua. Gua mau mabuk kek, nggak mabuk kek. Bukan urusan lu. Ampun, Mas. Saya mau dapat omongan dari kamu. Ngapain sih lo penuhin tuh omongan tetangga? Hah? Lo nggak usah mikirin gue deh. Pergi kalau pergi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi bersama kita sudah lihat video mengenai cuplikan reka adegan yang dialami oleh narasumber kami bernama Mas Aan. Dan alhamdulillah Mas Aan juga sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mas Aan. Waalaikumsalam. Baik Mas Aan, bisa langsung ceritakan ke kita itu kejadian apa saja dan apa aja yang terjadi dalam kehidupan Mas Aan sehingga Mas Aan mau bercerita ke kami di Tawakal. Terima kasih Mas Farid dan Pak Ustadz. Di sini saya mau menceritakan masalah hidup saya, pengalaman yang benar-benar pahit. Saya dari dulu memang mabok Pak Ustadz, minum-minuman, main judi, dan main perempuan. Sampai istri saya gak kuat dan akhirnya kita berpisah. Kebiasaan itu dengan mabuk-mabukan dan berjudi itu dan yang satu lagi main perempuan itu dilakukan sebelum menikah atau setelah menikah? Semenjak saya sekolah, Mas. Semenjak sekolah. Semenjak Artinya sekolah saya. Kebiasaan itu terus berlanjut sampai setelah menikah pun terus berlanjut. Terus begitu? berlanjut. Makanya di saat saya sudah menikah, saya mabok, selalu minuman hampir setiap hari. Dan setiap saya mabok, otomatis saya melakukan kasar KDRT sama istri saya. Terus kemudian bertahan berapa lama rumah tangganya dengan istri? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dia menderita seperti itu. Iya. Artinya gini, Mas Aan ketika sadar tahu kan apa yang Mas Aan lakukan ke istri kan? Tahu, Mas. Ada penyesalan di situ? Ada, Mas. Saya nyesel, Mas. Saya nyesel seumur hidup, saya nyesel. Di saat kita berpisah, dia memang mengucapkan rasa penyesalan. Karena saya memang nakal, mabok. Main judi juga, iya, semua saya lakuin. Dari pernikahan saya yang pertama, saya dapat menghasilkan anak 1, sekarang ikut ibu. Ikut istri? Ikut saya di kampung. Ikut. Sama ibu di rumah. Artinya dia tinggal sama neneknya? Iya, sama neneknya, Mas. Baik, sebelum saya tanya selanjutnya nih Pak Ustadz, saya tertarik dengan kebiasaan dari kecil dulu umur 15 tahun sudah melanggar 3 hal yang memang benar-benar dilanggar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih Pak Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Mas Aan ini menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana ketika hidup itu
jauh dari tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah. Ternyata tidak memberikan apa-apa, Mas Farid. Jadi mabuk, judi, perempuan, yang itu kelihatannya itu bisa menjadi pelarian dari segala kesulitan, pelarian untuk memperoleh kesenangan-kesenangan. Tapi ternyata di balik semua itu kan nyakit, kemadorotan. Makanya Islam sangat wanti-wanti untuk melarang tindakan-tindakan yang seperti itu. Karena itu hanya kesenangan-kesenangan semu yang pada ujungnya justru penderitaan dan kerusakan seumur hidup bagi yang melakukannya itu. Maka kenapa minuman itu dilarang? Ya karena manfaatnya itu madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kalau ditanya apa nggak ada manfaatnya minuman, Quran sendiri mengakui ada, tetapi manfaatnya itu kalau dibanding dengan madorotnya yang begitu besar itu nggak ada apa-apanya, lebih besar madorotnya. Dan mudah-mudahan peristiwa yang dialami oleh Mas Aan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa yang ada di rumah, yang masih suka mabuk, yang masih suka main perempuan, yang masih suka minum, bahwa di balik semua itu adalah penderitaan, itu adalah kemadorotan yang dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga pada keluarga, kepada anak-anak, kepada istri, kepada orang tua. Ini yang berbahaya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur Mas Aan sudah mulai ada kesadaran untuk menghilangkan semuanya itu. Dan kalau ini benar-benar dilakukan, insya Allah Mas Aan ini bisa tergolong menjadi orang yang beruntung. Yaitu orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia sadar dan kembali ke jalan itu. Taubat. Mas Aan, saya tertarik mau bertanya ini, nggak apa-apa boleh ya? Boleh Mas. Waktu umur 15 tahun itu orang tua atau kakak atau saudara tahu Mas Aan sering melakukan itu? Tahu Mas. Terus mereka mengingatkan Mas Aan atau tidak? Cuman nggak pernah saya dengerin Mas. Setiap orang tua ngomong, bahkan keluarga ngomong itu saya nggak pernah dengerin. Yang penting saya mabok aja tiap malam tuh. Saya pasti minum. Mas Aan ada masalah dengan keluarga hingga pelariannya seperti itu? Ya mungkin pergaulan saya Mas. Saya salah pergaulan makanya saya. Artinya di keluarga pun nggak ada masalah ya. Justru Mas Aan melakukan itu, kemudian keluarga mengingatkan, tapi Mas Aan nggak mau, tetap terus berjalan. Iya itu. Baik, nah setelah bercerai dengan istri pertama, ada dikaruniai anak satu tadi? Satu ya, Satu sama nenek. Ikut sama neneknya sekarang. Kemudian Mas Aan memutuskan menikah lagi atau tidak? Iya Mas, saya nikah lagi dan ini lebih parah lagi Mas. Dia menjadi TKW di luar negeri. Lebih parahnya uang dari istri lebih parah. Saya buat poya-poya di sini, buat saya selingkuh, buat saya minum, dugem juga. Sampai uang istri itu setiap kirim itu totalnya sekitar hampir 80 juta tuh habis untuk saya poya-poya Mas. Dalam jangka berapa lama? Kurang lebih 2 tahun Mas. Mas Aan sendiri kerja nggak atau tidak? Saya waktu itu kerja juga. Kerja juga. Artinya memang uang itu pun habis buat foya-foya seperti itu. Habis Mas. Pak Ustadz ini sangat duniawi sekali nih pikiran Iya. Mas Aan. Dan orang melakukan kemaksiatan itu kayak minum air laut Mas Farid. Semakin dia minum dia semakin haus. Jadi tidak ada kepuasan apapun yang diperoleh seseorang ketika melakukan maksiat. Semakin dia melakukan, semakin dia ingin melakukan terus dan semakin membelit. Itulah yang disebut dengan nafsu syaitan itu. Maka kalau di dalam syair Buddha itu kan diingatkan bahwa an-nafsu katifli. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau dia dituruti sampai besar ya dia akan menyusu terus. Maka nafsu ini harus dipotong dan dipaksa untuk dihentikan. Gitu. Karena kalau tidak dihentikan dia sampai besar pun dia akan menyusu terus. Nah ini contoh dari Mas Aan ini. Sudah ada pelajaran dari istri pertama. Ya. Istri pertama sudah dicerai dan sudah punya anak satu. Ada rasa penyesalan. Begitu dia nikah lagi, ya kan? Dia nikah lagi, kebetulan suami istri di
kerja jadi TKI. Nah, itu mungkin ada perasaan kesepian, mungkin ada perasaan kesendirian. Nah, dalam suasana kebatinan yang seperti ini, Mas Aan ternyata tidak merefleksikan ulang tindakannya yang lalu. Pelariannya justru kembali kepada jalan yang lama, jalan yang sudah ditempuh yang lama itu. Nah, saya tidak tahu ketika suasana begitu itu yang dijadikan teman konsultasi, teman curhat dari Mas Aan ini siapa, sehingga akhirnya bisa kembali ke jalan yang seperti itu lagi, Mas Aan. Dan kan tadi bilangnya ketika nikah yang pertama sudah mulai ada penyesalan. Kok ketika nikah kedua bisa balik ke situ lagi, gimana ceritanya itu?